اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hadirin sekalian merupakan sebuah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia dengan melakukan ketaatan serta amalan soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan, qudwatun hasanah bagi seluruh umat manusia, yang kemudian mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang telah kita rasakan hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu agama, khususnya terkait dengan ilmu-ilmu fikih. Tentu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa di antara manfaat kita mempelajari ilmu fikih? Tentu ilmu fikih ini sangat penting dalam kehidupan kita, terutama terkait ibadah-ibadah salat kita. Tentu tanpa mengetahui masalah fikih, salah satunya adalah taharah, bagaimana tata cara bersuci, tentu ibadah kita hadirin sekalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Jadi inilah salah satu di antara tujuan utama dan manfaat kita mempelajari ilmu, khususnya ilmu fikih, adalah agar membuat ibadah kita sempurna dan tidak memiliki celah atau tidak memiliki sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah salat. Tentu dalam ibadah salat ini hadirin sekalian ada yang disebut dengan wudu. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk berwudu sebelum kemudian melaksanakan salat. Ya. Seseorang yang melaksanakan salat tanpa berwudu, maka akan membuat ibadah salatnya tidak diterima. Ya, ini tentu percuma hadirin sekalian kalau kita salat terus-menerus, salat 5 kali sehari sampai sepekan. Kita salat terus-menerus tapi kita tidak memperhatikan terkait wudu, sehingga membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang masalah taharah, tentang masalah bersuci, baik itu wudu, mandi wajib ataupun tayamum dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melangkah ke permasalahan wudu, mandi wajib dan tayamum ini hadirin sekalian, kita juga perlu memahami tentang sarana yang kita gunakan untuk bersuci. Jadi sebelum kita bersuci hadirin sekalian atau kita berwudu, maka tentu kita mempersiapkan dulu yang namanya air. Kita mempersiapkan yang namanya air. Air inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana yang digunakan untuk bersuci. Jadi tidak ada sarana lain yang digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi wajib, itu kecuali menggunakan air hadirin sekalian. Maka kita perlu memahami sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita gunakan sebagai alat untuk bersuci. Wudu, mandi wajib dan yang sejenisnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab
kitab mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Keluar dari itu, insyaallah masing-masing punya pendapat, tetapi yang kita pelajari insyaallah terkhusus adalah mazhab Imam Syafi'i. Kitabnya adalah kitab Matan Abu Syuja yang membahas tentang permasalahan fikih. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Adapun kitab yang pertama adalah kitab Thaharah atau disebut bab tentang kesucian, bab bersuci. Kalau kita masuk masalah fikih, pasti yang paling utama untuk dipelajari itu hadirin sekalian bab Thaharah, bab tentang bersuci. Ya, jadi kita bersuci menggunakan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sarana yang dibolehkan untuk bersuci itu adalah air. Dan Allah sebutkan anwa'ul miyah, tentang jenis-jenis air yang kita boleh kemudian untuk gunakan bersuci. Jadi air seperti apa yang kemudian kita dibolehkan untuk bersuci hadirin sekalian. Maka disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja mazhab Imam Syafi'i ini, al-miyah allati yajuzu biha tathhir, bahwasanya air yang seorang itu kemudian dibolehkan untuk bersuci dengannya ada 7. Sab'umiyah, ada 7 jenis air. Jadi yang kita kenal selama ini mungkin cuma 1 jenis air atau 2 jenis air. Tetapi di sini disebutkan ada 7 jenis air. Tetapi ini hadirin sekalian tidak mengikat. Namun yang umum memang ada 7 jenis air yang kita bisa gunakan untuk bersuci. Jadi yang pertama disebutkan di sini adalah ma'us sama. Air langit. Ma'us sama. Ma'u itu artinya air, sama artinya langit. Berarti kalau diartikan ma'us sama, air yang turun dari langit. Atau disebut dengan air hujan. Salah satu di antara sarana yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita untuk bersuci dengannya adalah air hujan. Jadi air hujan ini hadirin sekalian, dia boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, selain air hujan, yang kedua juga yang kita dibolehkan untuk bersuci dengannya, dalam artian boleh berwudu, boleh dipakai mandi wajib. Yang kedua adalah ma'ul al-bahar. Yang kedua adalah ma'u al-bahar. Apa yang disebut dengan ma'ul bahar? Ma'ul bahar adalah air yang mengalir atau disebut dengan air laut. Ma'ul bahar. Jadi salah satu di antara alternatif atau air yang kita dibolehkan untuk bersuci adalah air laut. Air laut ini hadirin sekalian, dalilnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ingin melakukan perjalanan ke tengah laut." Jadi mereka melakukan perjalanan ke tengah laut. Tiba-tiba di pertengahan perjalanan hadirin sekalian di tengah laut, para sahabat ini kemudian kehabisan air. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kami menggunakan air laut untuk bersuci?" Maka Rasulullah mengatakan, air laut itu suci airnya dan mensucikan wa maitafuhu hil. Jadi air laut itu bukan hanya sekedar suci dan mensucikan, tetapi air laut itu bangkainya pun dia juga halal. Jadi kalau ada bangkai di laut, maka dia menjadi halal bangkai tersebut. Padahal kalau kita ketahui bangkai ini haram. Tetapi ketika bangkai itu ada di tengah laut, maka membuat bangkai itu kemudian menjadi halal. Inilah yang membuat air laut itu sama seperti air hujan. Jadi sama-sama boleh digunakan untuk bersuci. Ini air yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam kitab ini adalah ma'ul bi'r. Ma'ul bi'r adalah air sumur. Adapun air sumur mungkin kita sudah sering dengar dan sering kita gunakan. Air sumur ini salah satu di antara juga air yang kita dibolehkan untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah atau yang kelima, ma'ul ain. Air mata air. Jadi mata air juga itu termasuk di antara sarana yang kita dibolehkan juga untuk bersuci ya. Air yang keluar dari bumi. Mata air ya. Kemudian yang keenam, air yang keenam adalah ma'us salj. Air salju. Jadi hadirin sekalian, kalau air salju ini mungkin tidak ada di daerah kita, tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah kutub utara sana,
di daerah-daerah barat, maka sering terjadi turunnya salju. Salju ini juga menjadi sarana yang dibolehkan ketika kita ingin bersuci. Dalam artian kita berwudu menggunakan air salju atau kita mandi menggunakan air salju, maka itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir adalah atau yang ketujuh, ma'ul barat, air embun. Sering mungkin kita saksikan pagi-pagi ya, ada air embun. Nah, itu juga salah satu di antara air yang dibolehkan untuk bersuci. Atau air es. Kalau di daerah Arab Saudi sana hadirin sekalian, mungkin daerah sini tidak pernah kita rasakan ada air es. Jadi yang turun dari langit itu batu yang berbentuk es. Jadi bukan air, dia batu, es. Nah, itu juga air itu juga kemudian disebutkan boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi itulah 7 jenis air yang insya Allah dia memiliki dalil yang kuat untuk digunakan bersuci dalam kehidupan kita. Baik digunakan untuk berwudu maupun mandi wajib. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sarana yang digunakan untuk bersuci ini dalam artian air tadi, kita juga perlu mengetahui tentang pembagian air. Jadi ada jenis-jenis pembagian air juga hadirin sekalian. Jadi tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi 7 jenis air tadi itu yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga pembagian yang kemudian membuat air tidak dibolehkan. Nah, jadi ada pembagian air di sini. Kita akan sebutkan ada 4 macam. Jadi yang pertama adalah wa yujma'u hadhihi sab'ah qawluq. Jadi ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama atau jenis air yang pertama ya. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Maksudnya adalah air itu suci dan dia juga mensucikan. Jadi kita bisa bedakan hadirin sekalian, suci dan mensucikan itu berbeda maknanya. Jadi kalau suci itu dia seperti air teh. Air teh itu suci. Ya, tapi apakah dia boleh dipakai untuk berwudu? Ya, tidak bisa. Jadi dia sebut dengan suci, dia boleh diminum. Tapi untuk digunakan mensucikan, digunakan untuk berwudu, mandi, tidak bisa. Ya, jadi dia tidak akan menggugurkan. Kemudian air ini juga disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini menurut medis. Ya, makanya para ulama memakruhkan untuk menggunakan air musammas ini. Air yang terkena pancaran sinar matahari. Ya. Ini yang kedua hadirin sekalian. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci tetapi tidak bisa mensucikan, disebut air mustakmal. Ya. Air mustakmal ini hadirin sekalian dia air yang kita sudah pakai untuk berwudu. Jadi air ini kita sudah pakai untuk berwudu. Kemudian air itu kita tampung. Kita tampung air wudu kita. Nah, itu yang disebut dengan air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk berwudu. Nah, air seperti ini hadirin sekalian tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Dia suci. Dia boleh dipakai untuk minum dan lain sebagainya. Tapi untuk dipakai bersuci kembali, air ini tidak boleh. Tidak sah. Kalau kita berwudu menggunakan air seperti itu. Jadi pembagian yang ketiga. Termasuk juga kalau kita mandi wajib. Kita mandi wajib, kemudian air itu kita tampung. Air mandi wajib kita tampung di ember. Nah, air itu dia suci, ya, tapi tidak bisa lagi dipakai untuk mensucikan. Air bekas mandi kita itu hadirin sekalian tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Tidak sah. Itu disebut sebagai air mustakmal. Tadi yang pertama tadi air mutlak, kemudian yang kedua pembagian yang kedua itu air musyammas, kemudian yang ketiga ini air mustakmal. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, atau sebelum yang terakhir air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini maksudnya adalah air yang telah tercampur dengan zat. Ya. Mungkin kalau kita bisa saksikan air teh. Ya. Air teh itu kan asalnya dia air mutlak.
belum ada campuran sama sekali. Tiba-tiba dimasukkan teh ke dalamnya sehingga berubah warna air. Berubah warna air menjadi warna kecoklatan. Nah, inilah perubahan inilah disebut dengan air mutaghayyir. Taghayyir itu dalam bahasa artinya berubah. Berubah warna air. Nah, ketika air itu telah berubah warnanya, maka membuat air itu tidak lagi suci. Dalam artian tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai berwudu dan tidak boleh dipakai untuk mandi. Itu yang dimaksud di sini adalah mandi wajib ya. Kalau mandi biasa tidak mengapa. Tapi untuk mandi wajib, nah, untuk menggugurkan junub, itu yang dimaksud dengan mandi di sini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang terakhir adalah ma'un najis. Terakhir adalah air najis. Apa yang dimaksud dengan air najis hadirin sekalian? Jadi air najis ini disebutkan di sini maknanya adalah mutanajjis wa huwa qisman wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Jadi air najis di sini hadirin sekalian dia memiliki dua makna. Air najis ya, najis. Air mutlak tiba-tiba datang najis. Ada najis masuk ke dalam air tersebut. Itulah yang disebut sebagai air najis. Air najis ini hadirin sekalian dia tidak suci dan tidak juga bisa dipakai untuk bersuci. Air najis hadirin sekalian. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka air najis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini disebutkan oleh penulis kitab, wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Jadi air yang kapasitas air tersebut tidak melebihi 2 kullah. Air yang kapasitas air tersebut tidak melebihi 2 kullah dan masuk najis ke dalam air tersebut. Ya, air suci ya, air belum sama sekali baru turun dari langit atau baru kita tadah dari keran. Ini dia air mutlak, air suci mensucikan. Tetapi tiba-tiba ada najis. Mungkin ada anak-anak yang kencing, tiba-tiba terpercik masuk ke dalam air. Ini yang membuat air itu menjadi najis. Kalau dia tidak sampai 2 kullah. Tidak sampai 2 kullah. Jadi 2 kullah di sini maksudnya apa hadirin sekalian? 2 kullah menurut para ulama, mereka berbeda pendapat mengenai makna 2 kullah ini. Ya, ada yang mengatakan 2 kullah itu sama seperti 170 liter. Ada juga yang mengatakan 190 liter. Dan ada yang paling rojih mengatakan 300 liter. Jadi kita menurut di sini ulama mengambil yang 200 liter. Jadi kalau kita punya air 200 liter hadirin sekalian, kita punya bak ya. Bak itu ukurannya kurang lebih kalau kita hitung-hitung mungkin 200 liter. 200 liter. Tiba-tiba kemudian masuk najis. Jadi ada najis ya. Tiba-tiba ada anak-anak yang kencing. Kita lihat betul-betul, kita saksikan anak yang kencing di tempat itu. Maka air itu berubah dari yang tadinya dia air mutlak, suci dan mensucikan, maka berubah statusnya. Berubah statusnya menjadi air najis. Air najis inilah yang kemudian kita tidak boleh pakai untuk bersuci. Kalau kita sudah tahu najis, kemudian kita pakai lagi untuk bersuci, kita pakai untuk mandi wajib, maka tidak akan gugur hal tersebut dan tidak akan sah. Maka pentingnya hadirin sekalian kita memperhatikan air yang kita gunakan untuk berwudu, air yang kita gunakan untuk mandi itu harus betul-betul suci, terbebas dari yang namanya najis dan terbebas dari yang namanya campur kotoran ataupun bahan-bahan yang kemudian dapat merusak warna air. Itu yang pertama hadirin sekalian mengenai air najis. Kemudian yang kedua, au kana al-qullatain fataghayyar wal qullatan 500 ritl. Jadi kalau ada kita punya bak di rumah ya kalian ya. Kita punya bak itu kurang lebih kalau kita hitung-hitung mungkin jumlahnya ada sekitar 300 liter. Atau 200 liter ke atas. Kalau kita sudah punya bak yang jumlah kadarnya kalau kita hitung-hitung bak tersebut dia ada sekitar 200 ke atas ya. Lebih dari 2 kullah. Kalaupun terkena najis, insya Allah air itu tidak akan berubah menjadi air najis.
tidak akan berubah menjadi air najis. Yang najis itu hadirin sekalian kalau dia kemudian kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Mungkin kita punya bak itu cuma 150 liter. 150 liter airnya. Masuk najis, nah itu membuat air menjadi najis, tidak boleh dipakai buat suci. Tetapi kalau air di bak kita itu jumlahnya 200 liter atau lebih dari 200 liter, kemudian terkena najis, nah insyaallah yang 200 liter ini aman. Dia tidak akan berubah status airnya. Ia akan tetap menjadi suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci, berwudu dan mandi. Jadi makanya hadirin sekalian, pentingnya juga kita buat penampung air di rumah. Itu dia kadarnya lebih dari 200 liter. Supaya kalau najis masuk, kita bisa terhindar dari yang namanya air najis. Tidak merubah status air itu menjadi air najis. Karena dia lebih dari 200 liter. Tapi yang paling bahaya kalau kita punya penampungan kurang dari 200 liter. Ini yang berbahaya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya terkait air najis ini hadirin sekalian. Contohnya adalah kita punya penampungan air. Kita punya penampungan air di bak sekitar 200 liter. Insya Allah sudah melebihi 2 kullah. Aman kalau terkena najis. Tetapi kalau dia terkena najis, kemudian dia merubah air tersebut dari yang tadinya airnya warnanya putih jernih, tiba-tiba kecoklatan. Karena masuk najis tersebut atau kotoran tersebut yang merubah warna air. Nah, walaupun dia lebih dari 200 liter, walaupun dia 300 liter, walaupun dia 400 liter, kalau berubah airnya, berubah warna airnya hadirin sekalian, maka dia berubah menjadi air najis. Karena dia merubah status air. Jadi kalau air itu hadirin sekalian ada 3 hal. Kalau berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya, maka air itu akan berubah menjadi air najis. Misal ya kita punya penampungan ya, bak sekitar 300 liter penampungan air itu. Tiba-tiba masuk najis. Ya. Kalau dia tidak merubah warna, zat dan bau dan rasa, insya Allah aman. Tetapi ternyata dia merubah warnanya, airnya berubah, warnanya juga berubah, rasanya juga agak berubah. Nah ini membuat air itu menjadi najis, walaupun dia kadarnya banyak. Sama juga kayak di danau atau sungai. Sungai itu dia luas. Dia lebih dari 2 kullah, mungkin hampir ribuan liter lah. Tetapi air sungai ini hadirin sekalian, bisa juga dia menjadi air najis kalau dia warnanya kecoklatan. Air banjir itu ya. Dia berubah warnanya jadi coklat. Nah, ini tidak boleh dipakai bersuci. Dia harus dihilangkan dulu kotorannya, kemudian tersisa air bersih, maka itulah yang bisa digunakan untuk bersuci. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang kita bisa pelajari untuk malam hari ini terkait bab taharah, khususnya masalah air. Masalah sarana dalam menggunakan air untuk bersuci. Mungkin sebelum kita tutup ada yang memberikan pertanyaan. Ya. Jadi mengenai air yang jumlahnya 200 liter ya, kemudian masuk najis. Nah, insyaallah ini masih dikatakan sebagai air suci selama tidak merubah warna, tidak merubah bau dan tidak merubah rasa. Jadi dia tetap masuk najis, dia airnya tetap sama saja dengan air yang awal tadi. Ya.
Ya, ya. Ya, ya. Kalau seperti ini kejadiannya, maka kita tentu tidak dalam artian ya 200 liter kita sudah yakin. Kemudian tidak merubah dari tiga hal tadi ya, dia tetap. Terus kita gunakan airnya. Sementara kita yakin ada najis yang masuk sebelumnya ke sini. Ya. Terus kita gunakan airnya, insya Allah ini aman. Kemudian otomatis kalau kita gunakan airnya kan berubah ya, atau berkurang airnya, volume airnya. Mungkin tinggal 150 atau tinggal 100 liter. Apakah dia airnya najis? Tidak ya. Tentu tidak merubah status air tersebut. Dia tetap. Kita mengambil dalil dari yang pas masuk najis, dia tetap 200. Yang dipermasalahkan itu kalau najis masuk ternyata airnya itu cuma 150 liter. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau dia 200 liter, kemudian najis masuk, walaupun kita gunakan airnya berkurang, air itu tetap kita gunakan, tetap dikatakan sebagai air yang suci, insyaallah. Jadi ya, terkait dengan masalah air ini memang agak sedikit rumit hadirin sekalian. Dia bisa berubah-ubah. Jadi air ini memang kalau dia warnanya, baunya atau rasanya itu berubah, dia bisa berubah statusnya dari yang tadinya suci mensucikan bisa jadi berubah menjadi air najis. Adapun yang dikatakan merubah air ya, kalau kita ambil contoh mungkin air sungai ya. Air sungai itu kan hadirin sekalian dia tidak mesti warnanya betul-betul putih ya, bening. Dia kadang ada warna-warna yang bercampur dengan tanah. Nah, ini dia tetap boleh digunakan untuk bersuci. Dengan syarat bahwasanya kotoran yang mempengaruhi air itu dia sesuatu yang ibaratnya susah untuk dihindarkan. Nah, susah untuk dihindarkan. Dia pasti akan bersama dengan kotoran tersebut air ini. Ya. Maka yang seperti ini insya Allah dimaafkan dan dia tidak merubah status air dan air tersebut tetap dikatakan sebagai air yang suci. Yang dipermasalahkan kalau air itu sengaja kita datangkan, najis kita datangkan, kotoran kita sengaja masukkan kotoran atau yang merubah air. Nah, ini yang kemudian dikatakan air itu berubah menjadi air najis. Ya, baik. Jadi sementara mandi ya, tiba-tiba air najis masuk ke dalam. Ya, kita harus pastikan dulu apa betul-betul najis masuk. Jadi jangan sampai kita mengira-ngira, oh najis masuk ini, tidak. Kita betul-betul harus melihat, oh najis masuk. Nah, kalau sudah betul-betul kita yakin najis masuk, nah, baru kemudian air itu mungkin bisa jadi berubah. Tapi kalau kita masih was-was, apakah najis tadi masuk atau tidak, atau bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak boleh berarti mengira-ngira. Jadi sesuatu yang najis ini harus betul-betul yakin. Kita melihat dengan kasat mata. Jadi kalau mengira-ngira insya Allah tidak. Ya. Kalau ada was-was, ini tentu was-was itu dari syaitan. Jadi kita menghindari. Jadi kita berpegang teguh pada keyakinan. Oh, kita yakin. Tadi ada najis. Kita betul-betul yakin. Jadi jangan sampai setengah yakin, setengah
Itu karena termasuk waswas syaitan. Kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan, berhubung sudah masuk waktu isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.